Kedua persoalan yang kita hadapi adalah energy crisis. Kita sudah melihat sendiri. Dan bagi saya energy crisis ini sangat tidak masuk akal di Indonesia. Kita punya matahari 24 jam sehari. Kalau di sini matahari terbenam, di Papua masih ada matahari. Kita punya angin. Kenapa kita tidak mau mengembangkan solar energy? Kenapa tidak mau mengembangkan solar plant, solar farming? Saya ke satu sekolah di Thailand yang memiliki solar farming. Dia mengumpulkan matahari, energi dari matahari, dan dia supply ke PLN-nya di situ. Dia yang supply. Sehingga dia bisa memberikan pendidikan gratis kepada 300 sekian banyak anak, boarding, lodging, makan, tidur, seragam, semuanya gratis, buku gratis. Semuanya gratis. Ketika saya ke sana, mungkin Fatih juga pernah ke sana ya. Dia mengatakan dalam 2 tahun ini, sayang, terus kemudian ada COVID, kalau enggak dia sudah bikin rencana untuk membuat college gratis. Dia bilang uang kita lebih dari cukup. Uang yang kita dapatkan dari PLN di situ itu lebih dari cukup untuk membiayai semuanya. Kita harus mulai memikirkan, tapi kita mau memikirkan hal-hal lain di mana ada komisi, bisa dijadikan proyek. Kenapa kita nggak bisa pikir bahwa solar panel itu pun industri? Kenapa nggak bikin solar panel dan kita supply ke setiap banjar, setiap rumah bahkan. Kalau rumah besar, per rumah. Kalau rumahnya nggak besar, bisa 3-4 rumah, 1 banjar. Jadi ini adalah waktunya untuk think out of the box. Jangan berpikir lagi seperti dulu. Pikir out of the box, apa yang menjadi kebutuhan esensial. Kita nggak bisa hidup tanpa energi. Ketiga adalah political stability. Kalau politiknya tidak stabil, tidak ada orang yang mau investasi di sini. Bangkok, Thailand, setiap kali kita mendengar ada perubahan pemerintahan, ada korupsi juga di sana. Tapi itu dianggap lebih aman, lebih stable politically daripada kita. Kenapa? Karena mereka bisa mengambil decision yang tepat. Keputusannya tepat. Kalau ada yang harus dihukum, dihukum. Mereka tidak membuat-buat kasus. Saya pernah tinggal di sana juga. Dari tahun 75-an mereka itu sudah menuju ke arah pembangunan. Tahun 71 saya pertama kali ke Bangkok. Bangkok itu lebih jelek daripada Jakarta. Sekarang kita bisa lihat sendiri. 3 faktor utama ini adalah persoalan kita. Food scarcity, energy insecurity, dan political insecurity. 3 hal ini. Kalau 3 hal ini bisa kita atasi, we are on the move. Salah satu kita tidak bisa atasi, apalagi kalau political stability. Kita tidak bisa atasi, walaupun tidak ada food scarcity, walaupun tidak ada energy crisis, kita tidak akan pernah berhasil. Jadi kita harus merubah pandangan kita. Dan sekarang kalau kita melihat kembali kepada Buddha lagi. Where is the problem? Solutionnya apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Unequal distribution of the resources. Nanti kita akan bicara banyak tentang ini. Unequal distribution of the resources. Kita punya resources, punya sumber alam, punya sumber daya manusia, tapi penggunaannya, utilization-nya tidak equal, tidak merata. Ini yang menjadi persoalan utama. Kenapa demikian? Next slide. Kembali kepada Buddha, kembali kepada Krishna. Bahasanya sama, greed, loba. Ada orang-orang yang ingin menguasai semuanya. Dan kita akan lihat solusinya seperti apa. Di barat sudah mulai ke arah sana. Mereka sudah mulai memikirkan. Loba, greed. Kita lihat berikutnya slide. Bill Gates mengatakan, bisa dibaca nanti, bahwa di Harvard kita tidak mendapatkan pendidikan tentang kemanusiaan.
Sehingga kita cuma memikirkan diri kita sendiri saja. Boleh berkata demikian. Boleh berkata demikian, bagus sekali. Konklusinya bagus sekali, asumsinya bagus sekali. Tetapi apakah dia sendiri melakukannya? Coba di kantong ada HP, di rumah barangkali ada iPad, terus ada lagi laptop. Bisa nggak dibedakan? Laptop itu untuk apa, HP itu untuk apa, iPad itu untuk apa? Kalau nggak punya iPad bisa hidup nggak? Bisa. Nggak punya HP dengan fitur yang macam-macam itu bisa hidup nggak? Bisa. Gengsi. Kemarin saya mendapatkan berita, ada satu jam tangan, harganya 2,5 M, 2,5 atau 3 M gitu. Cuma dibikin 5 biji, 5 buah, 3 diantaranya dibeli oleh orang Indonesia. 2,5 M jam tangan. Fine, kalau punya uang, mau dihabiskan, dihamburkan, silahkan. Tetapi nggak masuk akal, jam tangan tuh cost-nya berapa? Bikin jam tangan yang paling bagus, dikasih berlian, dikasih mutiara, dikasih apapun juga. Permata ada seluruhnya. Emas murni, 22 karat. Cost-nya berapa? $1.000, $2.000. Dijual dengan harga 2,5 M, $250.000, $200.000. Yang untung siapa? Brandnya, pemilik brandnya. So don't go for the brand. Setiap orang yang memikirkan brand, dia tidak percaya diri. Jadi Pak Heri lain kali kalau mau rekrut orang, lihat dulu pakai brand apa dia. Kalau pakai Rolex, jangan dikasih pekerjaan. Karena dia percaya pada Rolex, dia nggak percaya diri. Saya pernah bercerita di salah satu buku saya, waktu itu saya masih jadi seorang pengusaha, mengajak beberapa teman, saya waktu itu di Kadin juga cukup aktif di Jakarta tentunya. Pagi-pagi si pejabat ini dan ada satu temannya lagi, mau jalan pagi tapi harus pakai merek tertentu. Dia sini saya lupa bawa dari Jakarta. Pagi-pagi di Taiwan, di Zhongshan North Road yang bukanya jam 11 siang, 10 siang, mau beli merek itu di mana kita? Enggak, saya harus beli merek ini, kalau enggak saya nggak bisa jalan pagi. Mungkin sengaja nggak bawa dia, mau dibeliin kan. Tapi dari situ saya belajar bahwa ada orang-orang yang merasa tidak percaya diri karena dia tidak memakai merek. Kalau pakai merek dia percaya diri. Mobil, kendaraan, jam tangan, baju, sepatu. Saya pernah melewati semuanya Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya pernah melewatinya dan saya baru sadar setelah itu betapa bodohnya saya ini. Kok percaya pada hal-hal begituan? Punya uang lagi-lagi silakan mau dihamburkan, tapi jangan percaya pada brand. Nah Bill Gates ini boleh berkata seperti ini, muluk-muluk enak sekali dengar. Tapi apakah dia melakukannya? Steve Jobs, dia waktu berada di rumah sakit, dia mengatakan, saya berada di hotel yang paling mahal di dunia. Dan saya tahu saya tidak akan pernah keluar dari hotel ini, saya akan mati. Nggak ada obat yang bisa menyembuhkan saya. Tetapi kesadaran seperti itu datangnya terakhir. Alexander yang kita anggap Iskandar Agung ya, dari Macedonia. Dia menguasai seluruh dunia. Sampai di perbatasan India dan sekarang Pakistan, Takshashila. Sekarang bagian dari Pakistan. Di sana dia mendengar dari gurunya Aristoteles. Di India itu banyak sekali para biksu, para sennyasin. Coba bertemu dengan mereka. Dia mendengar tentang seorang sennyasi. Dia mau ketemu dengan orang itu. Dia bilang, kau terlambat Alexander. Kalau kamu menawarkan saya dulu, mungkin saya akan pergi. Sekarang saya nggak butuh apa-apa, saya menolak tawaranmu. Dia baru sadar, dia nggak pernah sampai kembali, nggak pernah balik kembali ke Macedonia. Dalam perjalanan dia mati. Dan dia memberikan amanah, nanti kalau saya mati tolong tangan saya dikeluarkan dari kain kafan. Biar orang lihat bahwa Iskandar Agung pun
tidak bisa membawa sesuatu. Perhatikan ketika anak baru lahir, tangannya selalu mengepal. Ya. Apa yang dia bawa? Dia bawa karma-karmanya. Karma dari masa lalu. Ketika kita pergi, tangan kita kosong. Nggak ada sesuatu di tangan kita.